Kak Edi. Ya, selamat pagi. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Ya, baik. Oke, saudara, kita akan lanjut membahas tentang bagaimana saudara kita menjadi murid Kristus, murid kerajaan. Nah, saudara, tujuan utama Tuhan menjadikan kita muridnya adalah supaya kita menjadi penjala manusia. Nah, saya ingin ulangi lagi, tapi kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana kita menjadi penjala manusia. Nah, saudara, kita langsung lihat ayatnya. Nah, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dan waktu itu dia memanggil Simon dan Andreas, saudara. Kemudian dikatakan di dalam Matius 4 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara, inilah pertama kali di dalam Injil Matius diperkenalkan konsep pemuritan. Inilah pertama kali kata yang berkaitan dengan pemuritan dinyatakan di dalam Injil Matius. Itu sebabnya kalau kita mau belajar apa arti pemuritan, kita menemukan ketika pertama kali konsep itu atau kata itu diungkapkan, dinyatakan oleh kitab suci itu. Ini disebut sebagai the first mention law. Artinya, saudara, kalau kita mau belajar sesuatu konsep atau suatu arti kata ya di dalam saudara kitab suci, kita temukan ketika pertama kali konsep atau kata itu dinyatakan sehingga kita bisa menemukan ya arti yang akurat tentang arti kata atau konsep itu. Nah, inilah pertama kali ya konsep pemuritan diperkenalkan. Nah, ternyata saudara, di sini ya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikutlah aku." Nah, ikutlah aku itu artinya jadilah muridku, itu artinya. Dan kamu, ini tujuannya ya, untuk apa kita jadi murid Kristus, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, ini tujuannya, saudara, kita pemuritan. Jadi tujuan pemuritan ya bukan supaya kita, saudara, sukses, bukan supaya kita berhasil, bukan supaya kita, saudara, menjadi seseorang yang mencapai potensi maksimalnya. Bukan. Yesus nggak pernah bilang, ikutlah aku, kamu akan kujadikan sukses. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan berhasil. Kamu akan kujadikan kaya. Kamu akan kujadikan ya mencapai potensi maksimalmu. Bukan. Ya, walaupun hal-hal itu tidak salah. Ya, tetapi saudara, tujuan utama kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus ya adalah supaya kita menjadi penjala manusia. Nah, ini penting, saudara. Penjala manusia. Artinya apa? Nah, artinya kita, saudara, akan dijadikan orang yang akan mengumpulkan orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi kita akan dijadikan pengumpul orang-orang untuk mengikut Yesus. Nah, itu tujuannya, saudara. Kita menjadi penjala manusia.
Nah, kalau bukan ini tujuannya, saudara, pemuritan yang saudara lakukan itu tidak alkitabiah, ya. Nah, banyak pemuritan, saudara, saya temukan hari-hari ini, ya. Kalau saudara tanya dia, kenapa kamu tujuannya dimuridkan? Ya, bukan untuk jadi penjala manusia, saudara. Oh, Pak Edi, supaya saya berhasil, supaya saya jadi pengusaha yang sukses. Kalau enggak, ya kita nggak dimuridkan, nggak bisa kita jadi pengusaha yang sukses. Kenapa kamu mau dimuridkan? Ya, supaya kita berhasil, ya jadi seorang dokter yang rohani, yang berhasil, yang sukses, ya. Nah, itu tujuannya, saudara. Itu tujuan yang, ya, saudara, tidak seperti yang Alkitab maksudkan. Kita dimuridkan supaya menjadi penjala manusia. Nah, ini dulu mesti jelas, saudara. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana caranya supaya kita dimuridkan dan menjadi penjala manusia. Nah, dari ayat ini, saudara, kita menemukan ada dua langkah yang harus kita praktekkan. Ya, dua hal yang kita praktekkan setiap hari supaya kita bisa menjadi penjala manusia. Nah, mari kita langsung lihat next yang pertama, saudaraku. Ya, Yesus bilang, "Mari ikutlah aku." Nah, jadi ini langkah pertama yang tiap hari kita mesti lakukan, saudara. Kita ikut dia, ya. Kalau langkah pertama ini kita tidak lakukan, kita nggak bisa masuk dalam pemuritan, saudara. Jadi yang pertama adalah ikutlah aku. Nah, kata ikut di situ, saudara, di dalam bahasa Yunaninya adalah akoleotheo. Akoleotheo itu artinya berjalan mengikuti dari belakang. Nah, lihat gambarnya, saudara. Ya, itu ada orang-orang yang berjalan di belakang Yesus. Ya, dia ikut Yesus. Ya, Yesus adalah seorang rabi, saudara. Zaman dulu kalau rabi cari murid itu, saudara, ya dia panggil orang-orang mengikuti dia dari belakang, ya ikut dia dari belakang, ya maka mereka mesti terus, saudara, ikut dia, ya sampai katanya sandalnya dari gurunya itu, saudara, menghasilkan debu. Nah, debunya itu, saudara, memenuhi muka murid-muridnya. Murid-muridnya harus sampai mukanya itu, saudara, penuh dengan debu. Dia harus begitu dekat mengikuti gurunya dari belakang. Itulah, saudaraku, langkah pertama pemuritan. Ya. Nah, dulu Tuhan Yesus, saudara, ya, itu bisa kelihatan. Ya, dia masih ada di dunia ini dalam bentuk fisik, ya. Tapi sekarang dia tidak ada lagi dalam bentuk fisik, dia sudah, ya, balik kepada hadirat Allah di alam roh, ya, nanti dia akan kembali lagi, ya. Tapi saudara, dia ada nggak? Ada. Nah, dia ada di alam roh. Jadi pemuritan itu adalah tiap hari kita mesti, ya, masuk ke hadiratnya, tinggal di hadiratnya, kita mesti terus-terusan praktek koram deo, saudara. Tinggal di hadiratnya. Tiap-tiap hari kita mesti berjalan bersama dengan dia, saudara. Nah, itulah wujudnya, kita mesti praktek tiap pagi, kita berjalan bersama dengan dia. Ya, saudara, di hadiratnya, tinggal di hadiratnya. Itu penting, saudara. Apakah pagi ini saudara sudah berjalan bersama dengan dia setiap hari, saudara? Saudara sudah berjalan
Nah, kita lihat saudaraku, ya. Jadi ini penting sekali. Kita mesti terus mengikuti dia, ya, mengikuti dia. Yesus bilang, "Ikutlah aku." Ya, ikutlah aku. Nah, ada satu aspek lagi saudara yang kita mau lihat ketika Yesus bilang, "Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, kata kamu itu di situ bukan singular, tapi jamak, ya, atau saudara lebih dari satu orang. Karena Yesus tidak berkata-kata kepada Petrus saja, ya, atau Simon saja. Dia berkata-kata kepada Simon dan Andreas. Ya, dia berkata-kata kepada Kompak. Dia berkata-kata kepada Hafruta, saudara. Memang pada zaman itu, saudara, kalau orang ikut rabi, itu dia nggak ikut sendirian. Dia berdua, bertiga mengikuti seorang rabi. Karena semua rabi memang menggunakan sistem hafruta, ya, sistem kompak untuk membuat murid. Makanya saudara, ya, kalau kita ikut Yesus tidak sendirian. Kita berjalan bersama dengan kompak, kita mengikuti Yesus setiap hari. Ya, inilah pemuritan. Ya, nah ini banyak orang nggak nangkep, saudara. Banyak orang pikir ikut Yesus itu sendirian. Ya, memang secara pribadi kita mesti ikut Yesus, tapi kita tidak ikut Yesus sendirian, saudara. Kita ikut Yesus bersama dengan komunitas pemuritan, yaitu 2-3 orang ini, saudara, yang disebut hafruta, ya, yang disebut pertemanan, hafruta atau kompak. Jadi, saudara, tiap hari kita berjalan, ya, bersama-sama dalam kelompok 2-3 orang. Itu pemuritan pada zaman Yesus. Jadi misalnya Petrus, ya, dia nggak jalan sendiri di sini, saudara. Dia jalan bersama dengan siapa, saudara? Bersama dengan Andreas, ya. 2 orang ikut Yesus sama-sama. Lihat gambarnya, saudara. Itu 2 orang, ya, mereka kompak, ya, mereka sama-sama ikut Yesus. Nah, inilah pemuritan yang ideal, saudara. Ya, pemuritan yang Yesus ajarkan. Jadi, gimana aplikasinya, saudara? Nah, saudara mesti punya kompak. Saudara udah punya kompak belum? Ya. Nah, banyak orang jalan sendiri. Ya, itu enggak alkitabiah kalau kita jalan sendiri aja. Saudara, ya, kita harus punya kompak. Nah, contohnya saya, saudara. Bagaimana saya praktek pemuritan? Ya, paling ideal, paling bagus tuh dengan istri atau dengan pasangan kita, saudara. Jadi saya dorong saudara yang udah menikah, ya, jalan bersama dengan kompak. Saudara tiap hari ikut Yesus, ya. Itu yang paling, saudaraku, ya, powerful. Ya, saudara yang belum nikah, saudara makanya harus punya kompak, ya. Tiap hari bikin komitmen, kita jalan ikut Yesus, ya, bersama-sama, ya. Nggak sendirian, kita bersama-sama ikut Yesus. Makanya kompak mesti sering-sering, ya, berkomunikasi tiap hari, telepon-teleponan, ya, saudara. Kita bersama-sama mengikuti Yesus dan dia akan jadikan kita penjala manusia, ya. Karena menjala manusia itu, saudara, nggak bisa sendirian, ya. Karena konsep menjala manusia di sini, saudara, ya, itu adalah menjaring ikan. Jadi Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi, ya, yang zaman itu, saudara, mereka bisa mengerti. Ikutlah aku, kamu kujadikan penjaring ikan. Sebenarnya itu maksudnya, ya, penjaring manusia. Dia menggunakan istilah dari istilah nelayan waktu itu, saudara, ya.
yaitu menjaring ikan, ya saudara. Nah, orang menjaring ikan nggak bisa sendirian. Kalau mancing bisa, saudara. Kalau menjala, ya menjala gayanya jala Indonesia bisa. Tapi waktu itu, saudara, ya bukan memancing ikan, Yesus kasih ilustrasinya, tapi menjaring ikan. Nah, menjaring ikan itu minimal 2 orang, saudara. Minimal 2 orang, ya. Dan mereka bukan nunggu ikan datang, mereka harus pergi cari ikan itu, di mana tempat ikan itu berada. Jadi mereka mesti pergi, diutus, saudaraku, pergi cari di mana ya ikan-ikan itu berada, saudara. Nah, itulah ilustrasi yang Tuhan Yesus pakai. Jadi kita dalam pemuritan, saudara, kita nanti akan diutus menjadi penjala manusia, atau lebih tepat penjaring manusia, saudara. Kita akan pergi ke tempat di mana ya di situ ada jiwa-jiwa. Nah, kita dipakai untuk menjaring mereka, memenangkan mereka, memuridkan mereka lagi. Nah, itu pekerjaan bukan sendirian, berdua, bertiga. Makanya kita harus punya kompak, saudara. Ya, jadi saudara udah punya kompak, temukan saudara. Nah, itu dia pemuritan. Nah, sekarang kita lanjut membahas masih poin ini. Nah, bagaimana kita tiap hari berjalan bersama dengan kompak kita mengikuti Yesus. Nah, ingat saudara, kalau kita ikut Yesus, maka Yesus akan bawa kita berjalan di jalan yang sempit dalam kerajaan Allah, saudara. Ingat ini, jangan lupa. Saudara, tiap hari kalau kita ikut Yesus, dia bawa kita ke jalan yang sempit. Karena itu yang dia ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-7. Ya, saudara, dia ajarkan kepada murid-muridnya, ya, masuklah ke pintu yang sempit itu. Ya, sempitlah jalan menuju kehidupan itu, dan sedikit yang menemukannya. Ya, jadi Yesus yang pimpin kita, saudara. Jadi kalau kita tiap hari berjalan bersama Dia, kita kemana tujuannya, saudara? Pasti ke jalan yang sempit. Ya, Dia akan bawa kita ke jalan yang sempit. Nah, jalan sempit ini apa, saudara? Ya, di dalam bahasa aslinya namanya, kata sempit di sini telibo. Telibo artinya, saudara, ya, kita diperes, kita digencet, kita ditekan, saudara. Ya, telibo. Nggak enak buat ego kita, saudara. Karena ego kita dibawa kepada kematian oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tiap hari akan dibawa kepada kematian, saudara. Supaya kalau ego kita mati, kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Ya, jadi itu tiap hari, saudara, Tuhan akan bawa kita ke jalan yang sempit. Karena masuk kerajaan Allah itu, saudara, kita harus melalui jalan yang sempit, yang penuh dengan apa, saudara? Penderitaan. Nah, ini dia yang banyak orang nggak suka, saudara. Ya, dan ini nggak pernah dibahas dalam pemuritan. Makanya banyak pemuritan gagal karena mereka nggak pernah diajarin. Kamu tuh tiap hari ya ikut Yesus. Tahu nggak Yesus bawa kamu kemana? Ke jalan yang sempit ini, saudara. Ya, supaya kamu tiap hari ya mati, die to self. Ya, gimana supaya mati? Ya, makanya kita mesti menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Makanya Yesus bilang begini, barang siapa yang mau mengikuti aku, nah, dia mau mengikuti aku, dia harus
menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap bulan. Amin. Yang amin ini ngantuk ini saudara. Ya, setiap minggu, amin. Yang bilang amin masih ngantuk saudara. Setiap apa? Setiap hari. Jadi tiap hari kita dibawa ke jalan yang sempit, saudara. Di situ kita harus mau nggak mau, saudara, ya kita belajar die to self, mati terhadap ego. Gimana caranya? Nggak ada cara yang lain selain menyangkal diri dan memikul salib. Ya, saudara. Kalau nggak, kita nggak mati-mati. Makanya banyak orang die hard. Nggak berubah-berubah hidupnya, saudara. Karena dia tidak ya ikut Yesus masuk ke jalan yang sempit itu dalam kerajaan Allah. Nah, ini kita mesti nangkep, saudara. Nah, sekarang gimana supaya kita berhasil waktu kita masuk ke dalam jalan yang sempit itu, saudara? Gimana supaya kita berhasil? Supaya kita, saudara, ya, tidak saudara, gagal dalam pemuritan, masuk ke jalan yang sempit ini. Nah, makanya kita mesti mengandalkan Roh Kudus, saudara. Berjalan bersama, dipimpin Roh setiap hari. Ya, inilah Roma 8, saudara. Saudara, Roma 8 berbicara tentang perjalanan orang-orang ya dalam menuju keserupaan dengan Kristus, menuju kedewasaan, maka dia harus mengandalkan Roh Kudus, saudara. Roma 8 ayat yang ke-26 katakan, saudara, Roh sendiri menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Ya, supaya apa, saudara? Supaya Roh Kudus sendiri yang berdoa di dalam kita, dan dia pasti berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sehingga ya kita boleh mendapat pertolongan. Jadi, saudara, ya, Roma 8:26 bilang, kita perlu minta pertolongan Roh Kudus dalam perjalanan kita di jalan yang sempit itu, saudara. Karena hidup ini banyak penderitaan yang harus kita alami. Nah, supaya kita, saudara, ya, ketika menghadapi penderitaan kita kuat, maka kita perlu mendapat pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus menolong kita, saudara? Dia berdoa di dalam kita. Dia bersyafaat di dalam kita. Supaya, saudara, ya, lewat doa-doa yang dia panjatkan itu, kita kuat menghadapi penderitaan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya, saudara, Roh Kudus menolong kita. Ya, lewat apa? Lewat kita berdoa dalam roh. Itulah berdoa dalam bahasa roh. Makanya, saudara, ayo kita tiap pagi mesti sering-sering berbahasa roh. Ya, kita mengandalkan Roh Kudus, berdoa dalam roh, supaya, saudaraku, ya, Roh Kudus menolong kita. Kita tiap hari bisa melewati, saudara, jalan yang sempit itu. Dan kita bukan jadi orang yang terpuruk, bukan jadi orang yang hancur hidupnya, tapi sebaliknya, kita menjadi orang yang berhasil di dalam pemuritan, saudara. Kita boleh menjadi orang yang ya makin serupa Kristus, saudaraku. Nah, ini yang kita mesti praktekkan setiap hari. Mari, saudaraku, ya, kita sering-sering berbahasa roh. Kirabaka shandarabakata kiarabaka sandarabakata. Jadi pemuritan itu mesti ya kita terus, saudaraku, praktek berbahasa roh. Ya, sesering mungkin praktek bahasa roh, saudara. Ya, belajar kayak Paulus, murid yang luar biasa.
Dia bilang, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, nah, dia praktek bahasa roh seperti apa, saudara? Lebih dari gereja di Korintus. Artinya lebih dari gereja di Korintus itu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Dia lebih banyak berbahasa roh dari mereka. Nah, itulah langkah pertama, saudaraku, di dalam kita ya dijadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku. Nah, sekarang yang kedua, langkah yang kedua, next, saudaraku. Nah, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kita lihat, saudara. Kalau kita udah ikuti langkah pertama, baru langkah kedua, ya, Tuhan akan bertindak. Kalau kita ikut dia tiap hari, nah Tuhan bilang apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow, ini keren. Maka Yesus bilang, jangan khawatir. Aku yang akan jadikan kamu penjala manusia. Aku yang akan jadikan kamu. Jadi saudara, kita jangan khawatir. Kita pasti jadi penjala manusia. Karena dia berkata, kalau kamu ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi yang menjadikan kita penjala manusia Yesus, bukan ya pemurid manusia kita, ya. Dia, saudaraku, hanya alat yang dipakai, ya. Tapi yang menjadikan kita penjala manusia itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Ya, wow, ini keren, saudara. Nah, jadi langkah yang kedua ini, ya, kalau Tuhan mau jadikan kita penjala manusia, bagaimana caranya? Nah, ada bagian kita kan? Nah, bagian kita belajar, saudara. Karena kita murid kan? Kita pemagangnya. Jadi kita belajar bersama kompak kita maksudnya, sebagai pemagang dan berubah setiap hari. Ya, jadi kita tiap hari mesti belajar bersama sebagai apa? Pemagang, saudara. Karena murid itu pemagang dan berubah setiap hari. Jadi kita tiap hari belajar, saudara. Ya, pemagang itu adalah seorang yang mengikuti seorang guru dan dia belajar tiap hari dari gurunya, saudara, sampai dia berubah setiap hari, ya, menjadi semakin serupa dengan gurunya. Ya, jadi inilah, saudaraku, langkah yang kedua. Nah, pertanyaannya begini, kita belajar menjadi penjala manusia itu kurikulumnya apa? Nah, ini dia. Kurikulum, kalau saudara masuk universitas ada kurikulumnya. Ya, saudara pelajar ada kurikulumnya. Ya, nah, menjadi penjala manusia ada kurikulumnya, saudara. Apa yang kita pelajari dalam pemuritan? Nah, ini mesti jelas. Banyak orang nggak ngerti. Pak Edi, kita pemuritan belajar apa ya dari Yesus? Nah, ini dia. Saudara siap? Oke, kalau udah siap, yaitu Matius 5 sampai Matius 9. Ya, itu dia. Itu materinya pemuritan itu, saudara. Pertama, kita belajar bersama bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah dan hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Ah, ini dia. Inilah yang disebut khotbah di bukit, saudara. Matius 5 sampai Matius 7. Jadi materi pemuritan, tolong saudara jangan keluar dari khotbah di bukit. Ya, kita jangan kreasi sendiri aduh materi pemuritan. Jangan, saudara. Matius 5 sampai 7 itu yang Yesus ajarkan. Ya. Nah, apa itu Matius 5 sampai 7 khotbah di bukit? Intinya khotbah di bukit itu ini. Bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kalau udah dalam kerajaan Allah, bagaimana hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Itu inti khotbah di bukit.
ya. Nah, nanti mulai minggu depan kita akan lebih memperdalam topik ini, saudara. Ya, makanya ya di situ Tuhan Yesus ajarin gimana supaya kita jadi penjala manusia, saudara. Maka kita mesti benar-benar pasti dulu kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, nah setelah ada di dalam kerajaan Allah, kalau saudara udah masuk kerajaan Allah, nah di dalam kerajaan Allah Tuhan mau ubah dulu hati kita, saudara, supaya kita bisa menjadi terang dan garam. Karena ada banyak terang dan garam yang belum bisa menerangi orang lain, belum bisa menggarami orang lain. Dia udah terang, udah garam, tapi terangnya ditutup dengan apa? Gantang. Garamnya dibungkus plastik, ya. Maka orang lain nggak bisa merasakan terangnya dari hidup dia, ya. Orang lihat dia nggak ngelihat Kristus. Kenapa, saudara? Orang bilang gini, itu orang ya, aduh, gua lihat dia makin mirip setan dia. Wah, itu dia, saudara. Ya, dia itu ya udah terang dan garam, tapi nggak kelihatan terang dan garamnya, impact-nya nggak kelihatan ke orang lain. Nah, kenapa? Karena dia belum ditransformasi hatinya, saudara. Maka Yesus bicara soal transformasi hati. Ya, dia mesti ngalamin perubahan dari dalam, dari hatinya. Ya, nah itulah yang Yesus bahas, saudaraku, transformasi hati. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya, saudara. Nah, itu yang kita belajar. Bagaimana kita diubah tiap hari makin serupa Kristus lewat transformasi hati sampai kita memiliki hati yang sempurna seperti hati Bapa, seperti hati Kristus, ya. Nah, baru kita nanti siap menjadi apa, saudara? Penjala manusia. Nah, habis Matius pasal 7 apa, saudara? Nah, Tuhan Yesus mulai ya membawa murid-muridnya ke ladang misi, saudara. Ya, dia bawa murid-muridnya kemana, saudara? Ya, ke lapangan langsung. Itulah Matius 8 dan 9. Nah, ngapain di Matius 8 dan 9, saudara? Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dua hal aja. Nanti saudara perhatikan. Pertama, dia ngajar murid-muridnya mengusir setan. Kedua, dia mengajar murid-muridnya menyembuhkan orang sakit. Loh, kenapa kayak begitu? Ya, ini bagian kurikulum dalam pemuritan, saudara. Karena di dalam pemuritan, ya, murid kerajaan itu, kingdom disciples, diajar oleh Kristus untuk gimana menghadirkan kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, dengan menghancurkan kuasa kegelapan, ya, kuasa kegelapan, ya, yaitu penyakit dan belenggu setan, ya. Jadi saudara, di dunia ini penuh dengan manusia-manusia yang dikuasai oleh ya kuasa kegelapan, oleh kerajaan kegelapan, karena mereka sedang dibelenggu oleh setan, dibelenggu oleh dosa, ya, dibelenggu oleh macam-macam belenggu, ya, dikuasai oleh penyakit, ya, hancur-hancuran. Nah, Yesus bawa murid-muridnya ke sana, saudara, untuk ya membebaskan orang-orang dari belenggu setan dan penyakit ini, saudara. Nah, maka Yesus ajar dulu murid-muridnya. Nah, bagaimana dia mengajar murid-muridnya, saudara? Ya, dia mendemonstrasikannya di depan murid-muridnya. Ya, karena murid-muridnya kan pemagang, saudara. Nah, pemagang itu gimana cara belajarnya? Dia mengamati dulu, saudara. Dia lihat dulu gurunya bikin apa, dia ngamati. Oh gitu, usir setan.
Oh gitu, sembuhin penyakit. Ya, jadi magang. Nah, kalau udah bisa nanti muridnya yang melakukan, saudara. Nah, itulah magang. Itulah bagian dari ya kurikulum pemuritan. Jadi kalau saudara murid Kristus nanti, saudara juga akan diajarin oleh Tuhan Yesus bagaimana usir setan, bagaimana sembuhin penyakit, bagaimana melepaskan orang-orang dari belenggu kuasa gelap. Ya, itu bagian dari kurikulum pemuritan, saudara. Nah, di akhir Matius pasal 9, saudara, Tuhan Yesus di ladang misi bersama muridnya itu bilang begini, saudara. Ya, dia bilang begini, saudara. Maka tergeraklah ya Yesus oleh belas kasihan karena dia melihat mereka ya seperti domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Wow, Yesus tergerak oleh belas kasihan, saudara. Ya, dan dia kemudian berkata demikian, saudara. Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Wow. Jadi Yesus sedih melihat dunia ini sebenarnya seperti ladang yang udah siap dituai. Ya, tapi apa? Pekerja-pekerjanya sedikit. Nah, pekerja di sini siapa, saudara? Orang yang harus menuai ladang itu, ya, atau penuai-penuainya, atau dalam bahasa Yesus waktu itu penjala-penjalanya sedikit sekali, penjala manusianya sedikit, ya. Baru berapa penjala manusianya, saudara? Kenapa Yesus bilang sedikit? Berapa penjala manusianya? Baru satu penjala manusianya. Siapa penjala manusianya, saudara? Ya, baru Yesus, baru sendiri penjala manusianya. Pekerjanya baru satu, penuainya baru satu. Nah, lalu Yesus kasih jalan keluarnya, saudara. Gimana supaya ada banyak orang yang menuai? Dia bilang, berdoalah kepada yang empunya tuayan. Mintalah kepada yang empunya tuayan, itulah Bapa. Minta kepada Bapa supaya dia mengirim penuai-penuai. Supaya dia mengirim penjala-penjala manusia, saudara. Nah, maka akhirnya Yesus berdoa bersama muridnya. Nah, kalau Yesus berdoa, saudara, kira-kira dijawab nggak doanya? Ya pasti dong. Kalau Yesus berdoa nggak dijawab, kita ngapain berdoa? Dijawab. Nah, jawabannya apa, saudara? Nah, jawabannya lihat di sini. Jawabannya pasal 10 ayat 1 sampai 15. Maka murid-murid diutus sebagai penjala manusia. Disitulah murid-murid diutus, ya. Nah, saudara, inilah kurikulum ya penjala manusia. Jadi ini yang saudara akan belajar nanti dalam pemuritan. Saudara akan belajar bersama bagaimana masuk dan hidup maksimal dalam kerajaan Allah. Kemudian saudara akan belajar bersama bagaimana menghadirkan kuasa kerajaan Allah untuk menghancurkan kuasa kegelapan, ya, penyakit, belenggu dosa dan sebagainya. Ketiga, saudara akan diutus bersama sebagai penjala manusia. Nah, saudara diutus untuk apa? Untuk pergi ya menjadi penjala manusia. Ya itulah goalnya pemuritan, saudara. Menjadi penjala manusia. Saudara harus pergi cari jiwa lagi, muridin jiwa lagi. Kemudian saudaraku ajar jiwa yang saudara dapat ini untuk pergi muridin lagi. Ya, sampai 4 generasi, saudara. Itulah penjala manusia. Baik, itu aja yang saya mau sampaikan hari ini supaya kita menangkap apa itu pemuritan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya